Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 4a. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 8b sampai 10. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka
Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Siarah Prapaskah ketiga gunung dalam Kitab Suci. 3 bacaan Kitab Suci pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini berbicara tentang 3 jenis panggilan, yakni panggilan Abraham pada bacaan pertama, panggilan Yesus pada bacaan Injil, dan panggilan kita umat beriman pada bacaan kedua. Panggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Panggilan Yesus untuk membawa keselamatan kepada segala bangsa. Panggilan kita umat beriman adalah panggilan kudus berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya untuk hidup dalam Kristus sebagai pemberian keselamatan Allah. Permenungan kita akan berfokus pada bagian ketiga ini, yakni panggilan untuk hidup sebagai orang beriman dalam Kristus. Ada 3 gunung yang menonjol dan penting dalam Kitab Suci yang menandai sejarah keselamatan melalui mana Allah mengerjakan rencana dan rancangannya bagi kita seperti yang tertulis dalam Kitab Suci. Salah satunya adalah Gunung Sinai. Ini adalah gunung di mana umat Israel bertemu Tuhan dan membuat perjanjian yang menghubungkan Allah sebagai Bapa dan umat Israel sebagai umat. Itulah gunung iman yang menandai keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah Gunung Tabor. Gunung ini adalah gunung yang dibicarakan dalam Injil Matius pada hari ini. Ini adalah gunung di mana 3 murid Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan transfigurasi Yesus. Di sana mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan bercampur rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka lebih suka tinggal di sana daripada turun. Ini adalah gunung kegembiraan dan kebahagiaan.
Yang ketiga adalah Gunung Kalvari, tempat Yesus disalibkan. Inilah gunung penderitaan dan kematian yang membawa Yesus kepada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Ketiga gunung ini menandai kehidupan umat Kristiani, mengingatkan kita bahwa kita sedang menempuh perjalanan hidup berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Kita kadang-kadang mengalami gunung Sinai dalam hidup kita ketika iman kita tumbuh subur. Terkadang kita juga mengalami gunung Tabor ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan di dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami gunung ketiga dalam hidup kita, yaitu Gunung Kalvari, yakni gunung penderitaan, ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kesulitan, keputusasaan, bahkan perselisihan atau pertengkaran, kesalahpahaman, atau ketika kita merasa hidup ini kering, gersang, dan tandus. Pada saat itu, kita berada di puncak Gunung Kalvari. Saudara-saudariku terkasih, kita melihat bagaimana Tuhan dalam kitab suci telah menandai 3 pilar monumental ini di dalam hidup kita, bahwa sebagai orang beriman, kita harus melewati perjalanan melewati 3 pilar, 3 gunung yang tidak bisa disingkirkan, karena itulah yang membuat hidup kita menjadi nyata dan konkret. Ketiga gunung itu adalah gunung iman, gunung sukacita, dan gunung penderitaan. Kita melihat bahwa sukacita, penderitaan, dan iman adalah satu kesatuan. Seperti itulah seluruh kehidupan umat beriman berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain, berpindah dari suka ke duka, penderitaan dan kebahagiaan, dan seterusnya. Ketiga hal itu selalu hadir dalam hidup kita. Itulah pasang surut hidup kita. Yesus sendiri telah melalui itu, dan dengan demikian Dia telah memberi kita contoh yang sangat baik tentang bagaimana melakukan itu dalam iman dengan keberanian dan ketaatan kepada Bapanya. Saudara terkasih, pesan bacaan hari ini sangat menginspirasi dan sangat baik untuk kita. Ini menunjukkan misteri hidup kita, bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan dan perjuangan. Penderitaan kita adalah harga dari kebahagiaan kita. Sebaliknya, kebahagiaan dan kegembiraan kita adalah hasil dari penderitaan kita. Kita harus menerima ini sebagai misteri hidup kita. Pernahkah kita mengalami bahwa hidup ini terkadang atau bahkan sangat sering mengalami kesulitan? Jika kita pernah mengalami hal itu, kita harus sadar bahwa kita sedang berada di Gunung Kalvari, dan di sana satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berjalan bersama Yesus, memikul salib hidup kita. Tidakkah kita melihat juga bahwa Gunung Sinai selalu bersama kita? Itulah iman kita. Tidakkah kita sadar bahwa Tuhan menjaga kita dan merawat kita? Kita sedang didorong oleh Yesus untuk menghadapi hidup kita sendiri dengan ketabahan
karena Ia telah melalui itu dari kemuliaan sampai kematian dan kebangkitan. Saudara-saudariku terkasih, kalau liturgi hari ini, pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini, menghadirkan kepada kita kisah transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, hal itu menguatkan iman para murid yang ada di sana, dan dengan demikian, Yesus juga menguatkan iman kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi hidup kita dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Pada saat itu, hati dan budi, kehendak dan raga kita akan bergerak menuntun kita untuk melayani panggilan kita sebagai orang Kristen lewat hidup, karya dan aktivitas kita untuk membawa Kristus bagi dunia dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman sukacita dan keselamatan. Semoga demikian. Amin. Mari